our doorstep, so hopefully we get a massive crowd there and support us on our final sort of competition game. Inilah para pemain dan coach semua hadir di sini. Itu aja yang saya sampaikan, tadi sudah diperkenalkan. Mudah-mudahan Persib juara. Persib. Alasan Persib uji coba lawan Western Sydney, Bojan, bisa menang besar lawan tim lemah tak ada gunanya. Setelah menuntaskan pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, skuad Persib Bandung kembali menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA, Selasa dan Rabu pagi. Tentu, ini menjadi sesi latihan kedua di Bandung jelang laga uji coba internasional melawan Western Sydney Wanderers. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, mengaku senang dengan kondisi para pemain yang kembali dengan semangat dan suasana hati yang positif usai diberi waktu libur selama 2 hari. Bagus, semua mendapatkan libur 2 hari dan kalian bisa lihat semuanya dalam mood yang bagus. Mereka berlatih dengan baik dan sekarang kami menantikan laga uji coba, ujar Bojan Hodak. Persib dijadwalkan menghadapi tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang merupakan penghuni 4 besar Liga Australia, A-League. Bojan menyebut laga ini akan menjadi ujian yang ideal untuk mengukur sejauh mana progres timnya setelah menjalani TC di Thailand. Mereka berada di posisi 4 besar Liga Australia, jadi mereka akan bermain di Liga Champions Elite musim depan. Jadi ini yang harus dilakukan, tampil melawan tim yang kuat, jelasnya. Alih-alih memilih lawan yang lebih mudah, Bojan menegaskan pentingnya menghadapi lawan tangguh demi perkembangan tim. Ia menilai, kemenangan besar atas tim lemah tidak memberikan banyak manfaat bagi evaluasi dan persiapan tim menuju kompetisi sesungguhnya. Mungkin kami bisa saja main melawan tim yang mudah dan mengalahkan mereka 5-0, tapi tidak ada keuntungannya. Kami harus memainkan laga yang sulit, seperti saat di Thailand, karena tim-tim itu memang kuat dan perlu dihadapi, tutup Bojan. Di lain sisi, pelatih Western City Wanderers tak sabar ingin rasakan atmosfer Stadion GBLA saat bersua Persib Sabtu nanti. Iya, pertemuan dua tim beda negara ini, ternyata tak hanya dinanti publik Bandung, namun juga oleh pelatih Western Wanderers, Alen Stajcic. Alen menantikan bermain menghadapi Persib yang terkenal dengan supporter fanatiknya. Kami menantikan tantangan bermain menghadapi Persib Bandung dan juga bermain di hadapan supporter tuan rumah mereka yang padat dan penuh semangat, kata Alen Stajcic. Bagi pelatih berkebangsaan Australia tersebut, bermain di hadapan tim yang memiliki supporter fanatik akan menjadi pengalaman luar biasa untuk timnya. Ini akan menjadi pengalaman yang fantastis bagi para pemain kami di tengah persiapan kami untuk Piala Australia dan A-League, ungkapnya. Musim lalu Western Wanderers berada di deratan tim papan, dengan menempati peringkat 4. Tentu, laga ini akan menjadi hal yang berharga untuk skuad besutan Bojan Hodak jelang memasuki kompetisi Asia dan BRI Super League. Kami sangat bersyukur diundang untuk bertanding melawan juara Indonesia 2 kali saat ini di kandang mereka sendiri, tegasnya. Menarik untuk menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga internasional ini. Frans Putros tak sabar bermain bersama Persib di Super League dan Asia Champions League 2. Frans Putros mengaku sudah tidak sabar untuk bermain bersama Persib di Super League dan Asia Champions League 2. Menurut dia, sejauh ini dia tidak mengalami kendala karena semua pemain sangat terbuka dan saling membantu. Pemain berusia 32 tahun itu menjelaskan alasannya bergabung dengan Persib. Di musim lalu dia pernah berhadapan dengan tim Maung Bandung di ACL 2. Pelatih Bojan Hodak juga sudah berbicara dengan baik. Bagi saya ini klub yang besar di Asia dan 2 kali menjadi juara liga. Mereka juga musim lalu bermain dengan bagus di Liga Champions. Ini adalah klub terbesar di dunia juga, jadi mudah untuk memilihnya. Saya juga berstatus bebas transfer, jadi saya sangat antusias berada di sini, ucapnya. Putros sangat berhasrat bisa membantu Persib meraih hasil terbaiknya di Super League dan ACL 2. Sebagai salah satu klub besar dan memiliki basis supporter yang fantastis, dia siap menghadapi tekanan dan tantangan yang akan dihadapi. Dia juga sempat berbicara tentang Persib dengan Asnawi Mangkualam saat masih membela Port FC. Saat bertemu 2 kali di ACL 2 musim lalu, Putros melihat Persib sebagai tim juara dan dia juga optimistis Persib bisa meraih target yang diharapkan di musim depan. Tapi seperti yang tadi saya katakan, saya sudah tahu klub ini sejak musim lalu. Ketika bertemu Persib 2 kali di kompetisi Asia musim lalu, saya sudah tahu betapa besar klub ini.
tahu bagaimana tekanannya juga di sini. Saya senang berada di klub yang punya sesuatu untuk dibidik. Untuk trofi, ini pilihan yang mudah, tutur dia. Terkait posisi yang sering ditempati, Putros menuturkan hal tersebut memang selalu banyak ditanyakan. Namun, dia tidak peduli tentang posisi mana yang akan dimainkan karena yang terpenting adalah bagaimana bisa menunjukkan permainan terbaik untuk tim. Ketika Anda melihat saya ketika bermain di Thailand, lebih banyak saya bermain di bek tengah atau gelandang bertahan. Dan mayoritas berada di tengah, gelandang atau bek, tapi saya juga terkadang bermain di bek kanan saat di tim nasional, ujar dia. Tentu, alasan Bojan untuk merekrut Putros adalah pilihan yang tepat, bahwa perannya yang multifungsi di banyak posisi memberi keuntungan besar. Menurutnya, Putros adalah sosok pemain serba bisa yang dapat mengisi berbagai posisi di lapangan. Dia bisa bermain di kiri, kanan, gelandang bertahan, juga bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya, karena dia bisa bermain di banyak posisi, ujar Bojan Hodak. Sementara itu, Persib umumkan harga tiket laga lawan Juan Mata dan kawan-kawan, dengan harga termurah Rp125.000. Menariknya, Western Sydney Wanderers FC kini diperkuat mantan pemain Chelsea, Juan Mata. Animo bobotoh pun kemudian menyeruak. Persib baru saja merilis daftar harga tiket laga melawan Western Sydney Wanderers FC. Ada 3 kategori harga yang dipatok. Harga termurah yakni Rp125.000, sedangkan yang termahal Rp400.000. Polisi tangkap 22 supporter usai timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di final Piala AFF. Kericuhan terjadi usai laga final Piala AFF U23 2025 antara timnas U23 Indonesia melawan Vietnam yang Selasa malam. Kekalahan timnas dengan skor 0-1 memicu ketegangan di antara pendukung yang hadir di stadion. Sebanyak 22 orang diamankan karena diduga terlibat dalam keributan. Selain itu, 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka, dan 1 diantaranya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, keributan terjadi sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Ia menyebut, petugas keamanan yang telah disiagakan langsung mengambil langkah cepat untuk meredam situasi. Personel kami yang sudah bersiaga langsung bergerak cepat, kami amankan lokasi, pisahkan kelompok yang terlibat, dan pastikan keributan tidak meluas, ujar Susatyo. Pemeriksaan terhadap 22 orang yang diamankan masih berlangsung di Polres Metro Jakarta Pusat. Proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.